Indeks harga saham gabungan ISG menutup pekan perdagangan 9 hingga 19 hingga 22 Agustus dengan kinerja negatif. ISG melemah 0,50% ke level 7.858,85, turun 39,52 poin dibandingkan penutupan pekan sebelumnya di 7.898. Nah, koreksi pasar domestik ini terjadi tengah sorotan global terhadap Jackson Hole Economic Symposium, di mana pidato Ketua The Fed, Jerome Powell, akan menjadi kunci dari arah kebijakan moneter Amerika Serikat. Investor juga memasuki pekan baru dengan fokus pada sinyal pemangkasan bunga The Fed, serta sederet data ekonomi penting dari AS, Eropa, dan Asia yang akan menentukan arah pasar global. Nah, untuk membedah laju ISG, telah bergabung Fier Abdul Jamal, investor pasar modal. Selamat pagi Pak Fier. Selamat pagi. Ya, ini kalau kita bicara mengenai ISG, sempat 8.000 Pak, Iya. pada saat Pak Prabowo memberikan pidato keuangan. Nah, tapi ternyata perlahan turun, bahkan terakhir di bawah 8.000. Lalu sebenarnya apakah kita akan mencapai titik 8.000 lagi Pak, dengan kondisi global salah satunya menantikan The Fed untuk suku bunga? Baik, sebenarnya IHSG itu masih murah. Iya. Seharusnya IHSG itu di level 10.000. Karena Hong Kong saja dengan negara yang tidak memiliki natural resources yang banyak, mereka indeksnya aja sampai 30.000. So, jadi 8.000 ini hanya koreksi biasa saja terhadap geopolitik ataupun isu ekonomi, dan yang paling mendasar kemarin adalah isu Fed Iya. cut rate dan lain-lain. Kalau isu global sejauh ini masih memberikan salah satu sentimen negatif atau bagaimana? Ada yang mengatakan The Fed nanti memangkas suku bunga akan memberikan impact positif justru di Indonesia dan di Amerika sendiri. Bagaimana Pak Fier melihat hal ini? Ya, secara global memang iya, tetapi Indonesia kan sudah terbiasa dengan rate yang tinggi. Jadi dengan turunnya rate dari Amerika, otomatis akan menggiring arah positif untuk Indonesia juga. Kalau kita bicara mengenai penopang ISG Pak, di 7.900 salah satunya oleh pergerakan dari bukan Big Bang, tapi ditopang oleh saham seperti emiten Toto, Sugiri, emiten Prajogo Pangestu, dan juga kondisi ini pastinya berpengaruh terhadap pergerakan emiten-emiten lain. Nah, Bapak melihat seperti apa nih untuk mencapai titik equilibrium dari ISG sendiri Pak? Iya, melihat harga keseimbangan, justru kita harus belajar dari kemarin bahwa penopang IHSG itu ditentukan dari indeks IHSG itu sendiri. Kalau kita lihat pengaturan pola ataupun cara IHSG belum tepat menurut saya. Karena apa? Harusnya indeks itu dibuat seperti klasemen di sepak bola. Contoh LQ45. Iya. Coba kita lihat riset 1 bulan, berapa persen LQ45 itu memberi andil untuk pergerakan IHSG. Betul. Jadi menurut saya nggak ada gunanya bikin LQ45, tetapi nggak ada pengaruhnya. Bahkan saya membuat satu indeks baru lagi, LK, Iya. LK45 juga, atau liquid kembali. Artinya perusahaan-perusahaan yang masih tidur, masih tiarap, itu diminta untuk menggerakkan sahamnya untuk naik. Sehingga kalau semua bergerak, pasti IHSG akan menuju 8.000 dan 10.000 dengan sangat mudah. Ini kalau saya lihat nih Pak, indeks transportasi dan logistik ini memimpin penguatannya di pekan lalu. 3,85%, kemudian industri naik 4,68%, baru properti. Nah, tadi Anda katakan memang tidak ada dari LQ45 nih sepertinya ya, kalau yang mendrive IHSG pada pekan lalu. Bagaimana Anda melihat sebenarnya positioningnya ini? Ya, karena orang masuk LQ45 itu hanya gengsi. Gaya-gayaan aja LQ45. Nah, kalau di luar negeri, Anda masuk di satu indeks tertentu, ada syarat, umpamanya 2 juta US. Paling tidak 2 juta US pergerakan per hari. Jadi trading kalau satu emiten 2 juta US, 5 juta US, kan kita bisa hitung sendiri berapa pergerakan satu harinya. Ya, jadi bukan hanya sekedar gengsi masuk LQ45, Kompas 100 dan lain-lain. Itu yang terjadi saat ini. Oke, kalau kita melihat orang masih mencari saham-saham emiten-emiten berbasis energi seperti itu, kemudian juga perbankan. Nah, bagaimana Anda melihat kondisi global, sentimennya dan juga kebijakan dalam negeri terkait dengan emiten-emiten yang dianggap menjadi blue chip dan menjadi favorit? Apakah akan ada pergeseran atau tetap konsisten dengan elemen-elemen tadi emiten itu, Pak? Ya, saya rasa belum banyak pergeseran karena setiap hari yang ditradingin itu yang jalan saja. Karena kalau kita lihat yang setiap harinya jalan, setiap hari bergerak, ya hanya itu-itu saja. Jadi kalau kita lihat pergerakan IHSG satu hari, akhirnya apa? Investor mudah menilai, oh ternyata saya main di blue chip ini saja.
perbankan ini saja, energi ini saja. Karena yang bergerak hanya itu saja. Tugas bursa itu harus melihat kenapa saham yang lain tidak bergerak. Padahal ditopang oleh isu ekonomi yang baik, tapi kenapa nggak bergerak? Kenapa? Undang-undang market maker itu belum kita sahkan. Sehingga orang mau menggerakkan juga nanti malah dituduh insider trading, malah dituduh perdagangan semu. Jadi seperti dilema bagi pelaku pasar. Kalau Anda melihat pergerakan rupiah seperti apa, Pak? Kalau saya baca di perdagangan pekan lalu tuh rupiah itu terdepresiasi 5 hari beruntun sejak Jumat 16 sekitar 0,34%. Selain masalah global tadi The Fed, kemudian juga isu geopolitik, bagaimana valuasi rupiah kita, Pak? Valuasi rupiah itu akan membaik jika IHSG kita akan baik. Kenapa? Indikator Indonesia itu terletak di IHSG. Jadi jangan seperti dulu beberapa bulan yang lalu, tahun lalu lah, ada pendiri atau pejabat-pejabat kita ngomongin bahwa saham itu sama seperti judi, saham itu menyusahkan rakyat. Hal-hal yang seperti ini yang membuat orang jadi berpikir kok Indonesia melihat saham ataupun IHSG itu seperti itu, tidak ada bedanya dengan judi. Nah, ini yang harus dirubah. Jadi tata kelola IHSG, tata kelola bursa kita itu sudah harus dibenahin. Ya, kita harus mencari direksi bursa yang benar-benar paham tentang bursa. Nah, sebenarnya kita sudah anggota WFE, World Federation Exchange. Kita tinggal copy saja kok. Kenapa sih kita tidak mau berubah? Kita tidak mau berubah, ini yang menjadi pokok permasalahan. Berarti secara struktural memang harus ada reformasi besar di bagaimana market juga melihat dan juga pemerintah juga mendukung secara positif. Pak, kalau kita bicara mengenai sektor apa saja yang masih menarik dan memberikan katalis positif terhadap perdagangan IHSG, Pak? Sektor ya biasa, energi masih menarik, properti pun beberapa orang melihat wah ini udah mulai redup, tetapi tidak. Kenapa? Kalau kita bandingkan di Asia saja, perdagangan properti kita yang masih paling murah dibandingkan di Malaysia, di Singapura. Ya. Jadi sektor-sektor yang ada ini semua masih menarik di Indonesia. Bahkan tahun lalu saya masih bilang Indonesia ini masih merupakan primadona di pasar saham. Jadi mereka masih melihat sangat murah. Jadi semua sektor masih menarik. Saya bergeser ke IPO, Pak. Kalau di Agustus 2025 ini, dari Direktur Penilaian Perusahaan BII, Pak Gede Nyoman Yatna mengatakan ada 22 perusahaan yang akan resmi melantai. Dan total dana dihimpun mencapai 10,39 triliun rupiah. Bagaimana Anda melihat di satu sisi katanya IPO di semester 2 tidak terlalu bagus, tapi ada optimisme dengan tenggat waktu yang terbatas. Bagaimana Anda melihat peluang IPO ini sebagai suatu game changer dalam perubahan perdagangan market di tanah air? IPO yang lalu targetnya 51, kemudian dinaikkan menjadi 54 per tahun oleh Menteri Keuangan. Mereka perform dari tahun 2018, bahkan lebih dari target. Bahkan kalau di bulan Juni, itu sudah 60-80% sudah tercapai. Sekarang setengahnya saja tidak. Nah, itu kenapa? Karena yang bermain ataupun yang mengerjakan IPO itu murni profesional. Nah, jadi seperti perusahaan saya dan grup saya, 1 tahun itu membawa kontribusi 30 perusahaan IPO. Nah, tiba-tiba orang melihat bahwa IPO ini, wah ini duitnya banyak. Muncullah calok bursa, mulai mau ngerjain IPO. Bahkan yang tragisnya, oknum di Bursa Efek Indonesia malah menjadi calok bursa. Ya, mereka bikin perusahaan, konsultan IPO, dan semua yang IPO harus melewati dan melalui mereka. Akhirnya orang mulai lose trust di situ. Nah, bahkan beberapa perusahaan tidak lolos IPO karena tidak melalui jalur calok bursa tadi. Contoh ada satu emiten, perusahaannya rumah sakit. Income stream lainnya, guarantee income stream lainnya 90% dari BPJS. Terus dikatakan bahwa sustainability, bisnisnya tidak meyakinkan. Loh, berarti Anda nggak percaya dong sama pemerintah ini. Kalau penghasilannya 90% dari BPJS, harusnya pencet bel dong. Ini perusahaan bagus banget. Karena guarantee income stream lainnya udah di depan mata dari BPJS. Nah, hal-hal itulah yang menyebabkan kriteria dan syarat-syarat IPO itu menjadi tidak jelas. Akhirnya apa? Dengan biaya yang tinggi untuk satu IPO, orang harus menghabiskan 10-15 M, terus tidak ada kepastian. Baru rek 1, rek 2 terus dibilang gagal. Anda nggak bisa. Ada teman saya kemarin IPO-nya nggak jadi, baru rek 1 dikatakan bahwa going concern bisnisnya nggak yakin.
Nah, ini berbeda cara tata kelola IPO di negeri sebelah seperti Singapura dan Malaysia. Apakah ini yang menyebabkan hingga di akhir semester ini baru ada 4 nih Pak yang akan terdaftar untuk IPO hingga akhir 2025 ini saya baca ya Pak. Tapi yang menarik kalau kita bicara mengutip dari Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten yang mengatakan bahwasanya ya IPO itu tidak sebatas kuantitas tapi kualitas. Iya. Nah, bagaimana nih Bapak melihat kontradiktif satu sisi sebenarnya kita bisa meningkatkan IPO dengan target cukup bagus nih Ya. Pak. Itu memang kalau orang kalau cari alasan kan bisa saja, ya. Alasannya sekarang kuantitas. Nah, sekarang kuantitasnya apa sekarang? Kita lihat IPO di Indonesia makin tidak menarik. IPO di bawah 50 miliar. Ngapain IPO di bawah 50 miliar kan? Oke. Kumpulan ibu-ibu sosialite aja, arisannya aja udah 30 miliar. Masa IPO 30 miliar juga? Oke. Jadi sebenarnya nggak menarik. Dan pola IPO kita ini sudah ketinggalan jauh dibandingkan negara lain. Reformasi apa Pak yang Bapak butuhkan untuk Tata kelola IPO, cara IPO. Contoh di luar negeri. Di luar negeri orang mau IPO, dia jadi public company dulu. Oke. Setelah dia jadi public company, dia boleh menjual roadshow sahamnya dia. Umpamanya IPO-nya 500 miliar. Dia mulai menjual 100 miliar dulu. Dia diberi waktu untuk roadshow. 1 tahun ternyata terkumpul 100 miliar, dia sudah bisa jadi PLC, Public Listed Company, pencet bel. Nah, setelah pencet bel, dia jualan lagi 100 miliar sampai melengkapi total 500. Setelah orang IPO, orang lebih percaya dong beli. Dan di sana, di luar, pada saat kita masuk di market, untuk lip market, hanya sophisticated investor atau white knight investor yang boleh beli. Retail nggak boleh. Nah, kalau di sini istilahnya strategic IPO. Tetapi kalau di sini strategic IPO, ujung-ujungnya yang menjadi korban siapa? Retail. Retail juga yang makan. Nah, dan di sini lucunya kita IPO, kita nggak boleh roadshow dulu. Sampai pra-efektif. Dari pra-efektif ke efektif itu hanya 5 hari. Wow. Anda boleh tanya babi ngepet aja nggak sanggup jualan 500 M 5 hari. Akhirnya apa? Dibuatlah yang namanya standby buyer. Dibuatlah yang namanya fund flow. Jadi semua IPO ini jadinya apa? Akal-akalan. Nggak heran nih Pak ada 9 emiten mengalami penurunan harga saham nih Pak. Jelas. Iya, ada beberapa ini bahkan turunnya cukup signifikan kalau saya baca. Ini Anda melihat memang secara dari awal ketika proses IPO itu sudah blunder ya? Sudah salah. Jadi kalau saya mau tanya, orang IPO mau apa? Rising fund. Rising fund. Jadi mereka beli IPO seolah-olah saham itu udah dibeli, makanya oversubscribe 1000 kali. Padahal itu dimakan sendiri. Nah, setelah IPO pencet bel, tek digerakin, harga IPO 100 naik sampai 10 kali lipat. Setelah di atas retail FOMO banting. Anjlok udah. Nah, yang dapat duit emiten, Betul. yang korban ini. Habis itu saham digeletakin, udah menunggulah retail sampai dia naik lagi. Nah, the worst case skenario, the listing. Salah satu fund flow seperti itu Pak. Ya, Nah harusnya seperti apa BI dan pemerintah untuk memantau ini Pak? ya harusnya dikembalikan seperti zaman dulu waktu Bapepam. Dulu orang ada izin prinsip IPO. Oke, Anda dapat izin prinsip IPO, Anda sudah boleh mulai menjual saham Anda sesuai dengan compliance yang mereka berikan. Pada saat mereka sudah bisa menjual, mereka boleh pencet bel. Dan yang membeli hanya sophisticated investor atau high net worth individual atau white knight investor. Tidak boleh retail. Nah, yang boleh menjual kepada retail apabila saham itu di main board atau blue chip. Itu pun dibatasi. Maksimum berapa persen retail boleh beli. Nah kalau kita kembalikan Malaysia, Singapura, Hong Kong, semua dengan metode IPO yang berbeda dengan kita. Kenapa kita masih betah dengan cara tipu-tipu kayak begini? Kenapa masih betah dan sejauh ini apa yang sudah Bapak sampaikan? Oh, saya sudah capek. Saya udah malah dimusuhi kita. Kita ngasih tahu, kita ini nggak pernah mau dengar juga kan. Terus selalu merasa benar. Nah itulah kelemahan di kita itu. Kita tuh boleh pintar, tapi jangan merasa pintar. Saya 20 tahun di capital market. Saya tahu, Anda baru jadi direksi 4 tahun lalu. Jadi jangan sok pintar gitu loh. Ya, pintar boleh, tapi jangan merasa pintar. Pintar tapi jangan merasa pintar, tapi di satu sisi jadi mengakibatkan emiten dan juga market jadi sedikitnya tidak semua udah trauma, harga yang sangat sudah trauma dengan signifikan. Investor udah Lalu trauma. jangka pendek apa Pak? Waktu tinggal kurang lebih 4 bulan kurang ya untuk kita mencapai target, terutama kalau itu bisa market, IPO dan juga isu global, the Fed semua. Bagaimana market melihat kondisi ini dan salah satu saran dari Bapak seperti apa ke depannya? Karena sekarang instrumen sudah banyak, sehingga orang udah mulai memilih, bisa memilih. Sehingga kalau kita masih mau
fokus. IPO tetap menarik. Bagi saya IPO tetap menarik. Tapi kalau caranya masih dengan cara yang lama, lupakan. Orang akan lupa. Berarti hold dulu, jangan iya, dulu. bukan di hold, merubah cara. Mereka harus serius, duduk merubah cara IPO. Panggil pakar-pakar yang jago di pasar, banyak. Nggak perlu saya. Tapi kalau udah mentok saya kasih tahu ujungnya. Kenapa? Sekarang saya lebih sibuk IPO saya di Malaysia. Saya dalam waktu 6 bulan, 5 IPO. 6 bulan 5 IPO. Iya. IPO di Malaysia lebih mudah. Dan saya udah nggak usah cari-cari investor. Betul. Mereka sudah siap, list investornya juga udah disiapin. Gitu. Nah, seperti itu. Kita harus berubah. Nggak bisa dengan cara yang lama. Baik. Perbincangannya terbatas sekali Pak Afir, waktunya menarik, banyak sekali insight. Sayang sekali kita tidak bisa melanjutkan karena terbatasan waktu. Semoga insight dari Bapak tadi bisa menjadi driven ya terhadap market hari ini di tengah menunggu data The Fed yang sebenarnya bisa memberikan efek positif terhadap market, dan juga kita jangan patah semangat untuk IPO karena salah satu tadi rising market kita juga bisa dapatkan dari funding oleh para pembeli saham-saham ini ke depannya. Terima kasih perbincangan Pak Afir, salam sehat selalu. Ya,